selanjutnya sholawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita. Bapak Ibu, kita berkumpul pada pagi hari ini, yaitu saya ingin menyampaikan oleh-oleh dari kita saya ke Surabaya bersama Pak Hari. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kita, khususnya adalah saya dan Pak Nabawi, telah didiklat di Surabaya, yaitu dalam rangka diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Kenapa kita diundang ke sana Bapak Ibu? Kita mendapat undangan itu mengacu pada rapor pendidikan untuk rapor pendidikan tahun 2022 yang mana ternyata rapor pendidikan kita berwarna merah, khususnya adalah literasi. Maka kita mendapat tugas untuk melakukan diklat literasi yang diadakan di Surabaya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, dalam hal itu ya, hari ini kita nanti akan melakukan beberapa hal, yaitu pertama kita semua perlu memahami bahwa diseminasi ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat anak-anak sekarang belum banyak yang mengetahui tentang pentingnya diseminasi, sehingga memang peran aktif Bapak Ibu guru sangat diperlukan supaya dapat mendongkrak nilai literasi dalam rapor pendidikan kita. Untuk selanjutnya, setelah terjadi di seminasi ini hari ini, ya, nanti kita akan membentuk berbagai program dalam rangka untuk menunjang kegiatan atau tercapainya program kita, yaitu program literasi ini. Di antaranya nanti kita akan membentuk komunitas belajar untuk pembentukan kompel dan juga pada hari ini, yang mana nanti setelah terbentuk kompel ini kita akan melakukan yaitu sosialisasi bersama masyarakat dan wali murid, ya, jadi bersama murid, sehingga peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Selain kita nanti yang terbentuk sebagai panitia komunitas belajar, nanti kita akan menghadirkan, mensosialisasikan program-program kita yang akan kita lakukan di edisi 2022 ini. Untuk penjelasan lebih lanjut atau ini langsung kita bentuk nanti Pak Nabawi, nanti aja ya. Untuk pemaparan lebih lanjut apa yang dinamakan diseminasi dan bagaimana prosesnya, serta apa tugas dan kewajiban dari komunitas belajar, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Nabawi, yang mana beliaunya saat itu juga hadir bersama saya di Surabaya, tepatnya di Hotel Platinum, Hotel Platinum Surabaya. Demikian sebagai pembukaan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Sekolah, Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan kita pada saya bersama itu karena untuk menguatkan literasi kita, karena di awal pendidikan kita termasuk merah. Kemudian berdasarkan capaian asesmen nasional lainnya, jadi kita di sana itu sebenarnya dasarnya undangannya ini. Kita dimulai sekolah dengan capaian 2 kompetensi minimal literasi kita yang 2022 itu. Kemudian yang ketiga itu jenjang sarjana pendidikan dasar yang terdapat dari hasil asesmen nasional itu beberapa kemampuan. Kompetensi tadi dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, itu bisa menceritakan apa yang dibaca. Berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia.
dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Ini yang mungkin paradigma kita dan mungkin kita selama ini salah mengira literasi itu cuma membaca. Ternyata kalau pakai teori yang sudah diajarkan itu mengeja dari kosakata, kata, terus membaca, setelah itu ditanya isinya yang tersirat itu ternyata itu perlu dilatih dari kelas bawah. Kalau di sini nanti ada metode EGRA itu, jadi dari huruf tes dari kata terus kosakata itu kosakata terus kata kalimat, setelah itu membaca. Setelah membaca dites isinya yang tersurat, kemudian tersirat. Jadi itu perlu dilatih. Ketika tahap-tahap itu tidak dilalui, nanti ada yang menulis hurufnya ketinggalan, membacanya juga sering keliru. Itu ternyata ada proses yang tidak dilalui. Jadi di situ nanti ada metode dan cara anak itu biar bisa memahami teks itu dari kecil bagaimana. Selama ini kita cuma bisa baca saja, ternyata setelah ditanya isinya tidak tahu. Itu kalau mungkin itu sekilas terkait literasi. Kemudian selanjutnya untuk menunjang keberhasilannya program nanti itu diajukan untuk jajarannya komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan demi tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas belajar sehingga beberapa berhasil belajar sendiri. Jadi ini untuk menunjang pembelajaran sendiri. Kompil ada 3, yang pertama kompil dalam sekolah, jadi sekolah yang sampai kedua kompil antar sekolah. Sampai ada sekolah itu tidak lebih antar buku juga. Dan yang ketiga kompil daring, ya kompil daring itu biasanya kita pelajaran pengen itu, yang selama ini kita jarang, mungkin belum mengerjakan. Di PNN itu daring, itu termasuk kompil, dan itu komunitas. Maka dari itu Bapak Ibu semua, marilah untuk menunjang keberhasilannya literasi tingkat literasi sekolah kita, nanti kita memanfaatkan komunitas kita nanti akan melakukan beberapa sekolah untuk membentuk tim komunitas belajar ini. Karena itu ada keputusannya dan misalnya juga kalau dibuat kita pegawai juga ada fungsinya. Pada itu nanti keputusan kompil nanti yang untuk sekolah. Maka dari itu, Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita akan membentuk komunitas sekolah yang akan langsung nanti di beberapa sekolah untuk menentukan siapa yang menjadi pengurus di dalamnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan komunitas belajar ini nanti yang benar-benar bisa menunjang program sekolah kita, yaitu khususnya program revitalisasi, yang mana supaya rapor untuk pendidikan revitalisasi kita nanti berubah, ya, dari merah bisa ke kuning, cukup nanti bisa ke hijau atau ke biru.
Maka dari itu setelah saya mengingat tugas ini, akhirnya saya membentuk susunan kepanitiaan komunitas belajar SDN Sidoarjo 2. Mudah-mudahan sebelumnya nanti yang saya tugaskan ini dapat berjalan amanah, dan satu tujuan kita yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan SDN Sidoarjo 2. Pertama susunannya yaitu penanggung jawab. Penanggung jawab ini otomatis adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya pribadi, Jono, SPD. Kedua, ketua tim. Jadi ketua tim ini yang kemarin kita diikut ke Surabaya, yaitu Pak Nabawi SPDI. Dan kepanitiaan berikutnya yaitu ada sekretaris, langsung saya tunjuk saja. Ini Bu Sri Haryati SPDI. Satu sekretaris. Dokumen ini langsung, karena hari ini Bu Sandra langsung saya tunjuk sebagai dokumentasi. Sedangkan yang lain sebagai observer atau sebagai pengamat, yang otomatis ini akan memberi masukan-masukan dari tugas-tugas kepanitiaan tersebut, yaitu saudara Tiara, yaitu saudara Pak Arif, saudara Bu Tias, dan Pak Endi yang sebagai observer, sebagai pengamat atau masih. Nah, itulah kiranya yang terbentuk. Sekali lagi yang terbentuk susunan ini, apa yang kita kerjakan bersama khususnya dalam inventarisasi nanti akan kita pasang, akan kita persiapkan sehingga anak-anak ini benar-benar bisa memanfaatkan buku-buku bacaan yang berada di SD kita, khususnya adalah di perpustakaan. Itu demikianlah sudah saya bentuk panitia susunan panitia komunitas belajar di SDN 2. Sekali lagi saya katakan, yaitu menanggung jawab saya pribadi selaku kepala sekolah Jono SPD, ketua tim Pak Nabawi karena beliaunya sedang bertugas di Surabaya, sekretarisnya Bu Sri Haryati SPDSP, dokumentasi Bu Chandra Pratiwi SPD, dan observernya yaitu pertama terdiri dari Bapak Arif Prajogo SPD, Setiana Wahyu Hendrias, Eti Widi Nugroho, dan Tiara Fitrian. Itu susunan kualitasnya. Sekali lagi supaya Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya. Demikian akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.